Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana Pak? Bisa kita mulai? Baik, boleh. Tadi saya coba masuk nggak nyambung, alhamdulillah ini udah nyambung. Iya Pak? Iya. Bisa dengar suara saya? Bisa Pak, bisa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat bergabung kembali di webinar LKP Konsultan Indonesia periode 26. Pada pagi hari ini kita memasuki materi keempat dengan topik Job Mix Desain Beton. Di sini nanti kita akan mendengarkan pemaparan langsung dari narasumber yang tentunya kompeten di bidangnya, yaitu Bapak Insinyur Samsunan STMT, yang merupakan dosen teknik sipil UTU dan Wakil Ketua PII Cabang Aceh Barat. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita dengarkan pemaparan materi dari narasumber kita, yaitu Bapak Insinyur Samsunan STMT. Untuk itu saya persilahkan Pak. Baik, terima kasih. Apa jelas suara saya, Pak? Pak, jelas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Kalau kami di Indonesia wilayah Barat, ini masih pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Untuk sesi kali ini saya dipercayakan untuk menyampaikan materi tentang mix design beton. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana sudah disampaikan oleh moderator tadi bahwa nama saya Samsunan sebagai salah satu tenaga pengajar pada program studi teknik sipil Universitas Teguh Umar di Melabuh, Aceh. Kemudian saya juga sebagai Wakil Ketua Persatuan Insinyur Indonesia Cabang Aceh Barat. Di sini mungkin saya akan mengantarkan materi mix design beton ini karena berbicara masalah mix design beton ini ada beberapa metode atau cara yang kita kenal di Indonesia, yang salah satunya adalah metode American Concrete Institute, metode yang bersandar kepada Amerika, dan SNI 2834 tahun 93. Kalau kita tahu bahwa beton adalah salah satu material dalam konstruksi, baik dia untuk bangunan gedung atau bangunan apapun, yang sangat umum dan sangat dominan digunakan. Beton kita tahu dia terdiri dari agregat, baik dia itu pasir maupun kerikil, apakah dia itu material alam ataupun material yang buatan, yang kita tahu material ini sebagai pengisi. Kemudian sebagai pengikat hidrolisnya itu ada air yang dia nanti akan mengikat semen, sehingga kita beroleh beton sesuai dengan keinginan kita. Tapi di sini saya ingin mengajak kita semua untuk membatasi kita dulu dalam pemahaman terkait mutu beton. Karena kalau berbicara masalah material pembentuk beton ini sangat besar pengaruhnya nanti kepada mutu beton. Di sini ketika kita berbicara masalah agregat, kita berbicara masalah kerikil. Kerikil ini ada dua, apakah dia itu kerikil alam yang sering kita dapatkan di alam bebas, ataupun kerikil yang sudah diolah dalam bentuk split atau batu pecah. Nah, ini kadang-kadang juga menjadi dilema bagi teman-teman dalam pelaksanaan konstruksi. Perlu kita garis bawahi bahwa ketika kita membuat sebuah konstruksi ini, yang dimintanya apa? Apakah diminta mutunya atau diminta jenis materialnya? Nah, ini kadang-kadang apalagi bagi Bapak dan Ibu yang selama ini bekerja di dunia pemerintah, ketika kontrak konstruksi yang diminta mutu beton, tapi nanti pada saat pemeriksaan ketika betonnya bukan menggunakan split, sudah dipermasalahkan. Nah, ini perlu
adanya sebuah pemahaman bersama, apakah yang diminta mutu betonnya atau jenis materialnya. Memang agregat batu pecah itu akan berpengaruh terhadap peningkatan kekuatan beton mungkin. Tapi apakah kita sedang berbicara masalah jenis agregatnya atau kita sedang berbicara masalah mutunya? Nah, saya melihat kalau memang mutu beton yang diminta misalnya K250, ya udah K250 yang penting sampai. Berbicara masalah bagaimana metode, ini hanya sebuah pendekatan. Nah, yang saya sampaikan hari ini di sini juga, ini merupakan sebuah pendekatan dalam kita memahami kekuatan beton. Nah, apakah kita ingin menggunakan metode DOE, kita ingin menggunakan metode SNI, kita ingin menggunakan metode British Standard, kita ingin menggunakan metode Amerika, ini hanya sebuah pendekatan untuk mendapatkan komposisi campurannya. Nah, ada juga beton yang digunakan dat aditif ya, sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan dari beton itu sendiri. Nah, mungkin kita tahu semua bahwa sebagaimana saya sampaikan tadi, ada air, ada semen, ada agregat, dan ada bahan tambahan. Nah, air di sini hanya sebagai pereaksi. Jadi, kalau kita melihat definisinya, air itu sebagai pereaksi yang akan mengikat secara hidrolis yang akan membuat reaksi kimia antara air dengan semen sehingga semennya nanti akan mengeras dan mengikat antara partikel-partikel beton itu sendiri. Nah, perencanaan campuran beton itu sendiri sangat bergantung kepada kemudahan dalam kita bekerja. Itu yang paling utama sebenarnya. Kemudahan dalam kita bekerja. Kemudian kekuatannya, kemudian keawetannya, dan kepadatan, serta bentuk penampilannya. Berbicara masalah kemudahan ini, berbicara masalah workabilitas, berbicara masalah flexibility. Nah, kalau betonnya campurannya encer, tentu kita lebih mudah untuk bekerja dibandingkan dengan betonnya kental. Nah, lebih sulit untuk kita bekerja. Saya sering menjebak mahasiswa dalam tanda kutip karena gini, kadang-kadang pada saat kita mengajar itu kita membuat sesuatu yang kontradiktif dulu, orang akan lebih mudah ingatnya daripada kita jalan lurus saja. Kita coba dulu membuat kontradiktif sehingga orang akan lebih mudah mengingat. Saya sering sampaikan ke mahasiswa bahwa campurlah air banyak-banyak dalam campuran beton. Karena toh kalau kita lihat dari definisi ini tadi, bahwa air itu adalah sebagai bahan bereaksi saja. Jadi banyak air pun nggak ada masalah. Duh, Pak, itu kan tidak sesuai dengan kondisi yang sering kita jumpai, yang sering kita dengarkan, bahwa secara alamiahnya beton itu nggak boleh banyak air. Saya bilang air itu tidak berpengaruh terhadap kekuatan beton. Karena air itu sebagai pengikatnya sebentar, sebagai bereaksi kimia, pada saatnya nanti akan menghilang dia, akan hilang. Jadi boleh aja, karena secara ilmiah kalau kita ingin melihat air itu nggak berpengaruh. Tapi orang semuanya menolak. Nah, kapan air itu berpengaruh? Ketika kita mencampur beton airnya banyak-banyak. Nah, pada saat kita cor, tentu cetakan kita itu nggak bagus. Jadi airnya akan keluar. Ketika air keluar, semen ikut. Nah, persoalannya di situ. Ketika airnya keluar, semen ikut. Jadi ketika semen ikut keluar, sehingga dalam campuran beton kita sudah berkurang semen. Oh, kalau seperti itu nanti saya buat malnya yang bagus sehingga airnya tidak keluar. Oke, kita buat malnya, kita pasang plastik sehingga airnya betul-betul terperangkap, nggak akan keluar dari mal. Tapi pada saat kita ngecor, nanti airnya akan naik ke atas. Begitu air naik ke atas, semen juga ikut naik ke atas. Nah, itu persoalan yang kedua. Jadi pada beton kita lagi-lagi semennya nggak ada karena semennya udah naik ke atas bersama dengan air. Yang ketiga, pada saat kita ngecor airnya banyak, bisa jadi air itu terperangkap di dalam beton. Ketika air terperangkap di dalam beton, pada saatnya air itu mengering, sehingga beton kita itu akan ada pori di dalamnya. Nah, sehingga kesimpulannya air nggak boleh banyak. Nah, jadi kalau untuk memudahkan bekerja, itu airnya perlu banyak. Tapi pada kondisi tertentu untuk membatasi mutu beton, kita diikat oleh jumlah air. Nah, kemudahan di tempat kerja itu, baik dia kemudahan dalam bekerja, kemudahan dalam mencetak, kemudahan dalam mengikat, dan kemudahan dalam memadatkan. Pada saat kita bekerja, pada saat kita mengaduk, kita butuh kemudahannya. Kemudian pada saat dicetak juga, kalau dia kental, nanti dia betonnya tidak akan padat, nanti akan ada pori-pori di sana. Makanya perlu kemudahan dalam mencetak. Kemudian daya ikatnya sendiri juga. Kemudian yang terakhir dalam memadatkan tanpa segresi sampai ada pori-pori tadi. Nah, di sini perlu adanya konsistensi
sehingga beton ini nanti tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer. Dalam hal ini, tingkat pengukuran kekentalan beton itu sering diukur dengan menggunakan uji SLAM. Nah, SLAM test. SLAM test ini hanya untuk mengukur kekentalan dari beton itu. Nah, ini juga untuk kondisinya kondisi beton normal. Kalau beton mutu tinggi, kalau beton sudah menggunakan zat aditif, itu akan berbeda. Karena kalau menggunakan beton mutu tinggi, mungkin dia sudah menggunakan zat aditif. Ketika kita sudah menggunakan zat aditif ini yang akan mempengaruhi flow-nya, konsistensinya dari campuran beton kita. Bisa jadi dia diukurnya tidak lagi menggunakan kerucut, tapi sudah menggunakan meter. Kerucut juga, tapi pada saat kita angkat kerucutnya, berapa flow-nya, berapa diameter yang akan terbentuk, itu yang kita ukur. Nah, jadi ini juga akan berpengaruh. Ini kondisinya kondisi beton normal. Nanti kalau memang ada pertanyaan atau diskusi terkait dengan beton mutu tinggi atau dengan perlakuan yang berbeda, silahkan kita share. Nah, di sini workabilitas itu sangat dipengaruhi oleh gradasinya. Gradasi di sini keseragaman atau keberagaman antar ukuran agregat. Nah, kalau agregat kita bergradasi senjang, kerikil semua itu nggak bagus. Atau apa nggak bagus kalau kerikil semua itu pengaruhnya adalah akan ada pori-pori di antara kerikil-kerikil tersebut. Kalau pasir semua, kita tentu butuh semua yang begitu banyak untuk membalur, untuk menyelimuti permukaan dari pasir tersebut. Nah, makanya bergradasi senjang, bergradasi baik itu adalah relatif sama dari setiap ukuran. Nah, kemudian dari bentuk butiran. Nah, bentuk butiran ini dipengaruhi oleh yang apa yang saya sebutkan tadi, agregat batu pecah atau agregat pasir biasa. Ini bentuk butiran akan mempengaruhi. Kemudian komposisi agregatnya, tentu di sini jumlah campurannya dari masing-masing agregat itu. Nah, sebelum saya masuk lebih jauh, saya pernah ditanya oleh teman-teman aparat penegak hukum, apa sih yang mempengaruhi mutu beton itu? Mereka ingin mengarahkan saya bahwa ketika beton itu nggak mencapai mutu itu salahnya karena semennya nggak cukup. Jadi korupsinya itu di semen. Saya bilang nggak, bukan karena semen yang nggak cukup sehingga beton itu kurang mutunya. Tapi apa juga pengaruhnya, yang pertama mutu materialnya, kemudian komposisi campurannya, nah komposisi agregatnya, kemudian metode pencampurannya, metode pelaksanaannya, semuanya berpengaruh. Ada beberapa hal yang berpengaruh, dan salah satunya adalah komposisi agregat yang kita bicarakan hari ini. Dan kemudian jumlah dan mutu semen ini sangat berpengaruh. Kemudian adanya udara yang terperangkap dalam beton. Nah, ini terkait metode pelaksanaan. Ketika dalam pelaksanaan kita tidak memadatkan beton dengan bagus, dia akan terperangkap udara dalamnya. Kemudian ini yang saya sebutkan tadi, konsistensi dari adukan kita. Nah, ketika kita sudah mendesain campuran, kemudian ternyata nanti dalam campuran boleh saja air. Jadi menambah air itu bukan sesuatu yang dilarang. Ini sangat bergantung juga kepada kondisi material. Ini juga harus kita lihat juga. Kemudian kekuatan beton itu sangat dipengaruhi oleh durabilitasnya, permeabilitas, dan ketahanan selama pakai. Nah, ini tentu bagaimana masa layannya, bagaimana masa pelayanan dari beton itu sendiri sangat berpengaruh pada kekuatan beton, dan sampai kepada ketahanan selama dipakai. Ini juga berpengaruh pada adanya gangguan dari luar, baik dia asam maupun pengaruh-pengaruh yang lain. Nah, jadi kita lihat dalam merencanakan campuran beton, faktor yang paling utama dan paling pertama yang berpengaruh adalah faktor air semen. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Ketika kita ingin mendesain beton, kita harus tahu berapa perbandingan antara air terhadap semen. Nah, ini yang mempengaruhinya untuk memudahkan kita dalam mencampur beton. Tentu faktor air semen ini juga dipengaruhi oleh agregat maksimum, kemudian gradasi tadi, tekstur permukaan tadi,
Ini beberapa pengaruh dari kuat tekan beton, apa yang saya sebutkan tadi dari awalnya. Kandungan udara, bahan kimia, tipe semennya, karena semen juga beberapa tipe yang penggunaannya khusus pada kondisi-kondisi tertentu. Jadi tidak selamanya semen itu bisa kita gunakan, oh semen ini bagus, tunggu dulu, dia bagusnya untuk kondisi bagaimana. Nah itu ya. Kemudian kekuatan dan kekakuan agregat kasar. Nah, karena kekuatan beton itu sangat dipengaruhi oleh agregat kasar. Ketika agregat kasarnya berbentuk batu kapur, bagaimanapun dia akan lebih mudah untuk retak, untuk pecah. Kalau dia batunya batu keras, tentu kekuatan beton akan lebih meningkat. Makanya kalau untuk mendesain beton mutu tinggi sering digunakan agregatnya itu agregat yang dengan diameternya lebih kecil. Supaya apa? Supaya untuk menghindari gagalnya material, bukan gagalnya campuran. Nah, dalam merencanakan campuran beton, ada hal-hal yang harus kita lakukan sebelumnya, yaitu berupa pemeriksaan sifat material. Sebagaimana saya jelaskan di awal tadi, bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kekuatan beton adalah kekuatan material. Sehingga material itu harus kita periksa sifat-sifat fisiknya. Apakah memenuhi standar atau tidak? Ya, ada yang kita lakukan. Berat volume. Ini untuk mendapatkan perbandingan memang. Kemudian berat jenis dan absorpsi agregat. Nah, ini sangat berpengaruh pada menambah air tadi. Apakah air itu perlu kita tambah atau tidak? Ini sangat bergantung pada berapa persen penyerapan air oleh agregat. Nah, ini sangat berpengaruh. Kemudian berat air campuran. Nah, ini sangat bergantung kepada kondisi agregat. Ini dipengaruhi oleh faktor air semen tadi. Kemudian faktor air semen ini kita tentukan dari berapa kuat tekan rencananya. Nah, jadi berapa kuat tekan rencana di situ pengaruh penentuan faktor air semennya berapa. Kemudian berat jenis semen tentu ini hanya untuk mendapatkan gambaran aja supaya kita bisa memprediksi nanti berapa kuat berat jenis beton. Kemudian kombinasi optimum dari agregat kasar. Nah, ini untuk mendapatkan agregat gradasi terbaik dalam hal ini sering disebut dengan finesse modulus atau modulus kehalusan dari agregat kita. Nah, kemudian yang membatasi dari perencanaan campuran beton adalah faktor air semen maksimumnya, kemudian kandungan semen atau jumlah semen maksimum yang dibutuhkan, kemudian kandungan udara. Kandungan udara ini ada beberapa daerah, ada beberapa negara yang suhunya sangat dipengaruhi oleh iklim, kemudian suhunya sangat ekstrim, dia memang harus ada udara di dalam beton. Kalau kita untuk daerah Indonesia, daerah tropis, kita tidak boleh ada kandungan udara, tidak perlu ada kandungan udara. Ada yang disebut dengan air entrained concrete dan ada yang non air entrained concrete. Jadi beton yang dengan kandungan udara dan ada beton yang tidak ada kandungan udara. Kemudian hal yang lain yang membatasi desain itu adalah selam tesnya berapa, selam rencananya berapa. Kemudian diameter agregat maksimum, kuat tekan, dan syarat-syarat lain. Tentu pertama sekali dalam hal mendesain beton, kita tentukan dulu kuat tekannya. Nah, setelah kita tentukan kuat tekan, dari kuat tekan ini kita tentukan faktor air semennya, kemudian kita tentukan berapa kandungan semennya. Nah, tentu atas dasar selam yang kita rencanakan berapa, kandungan udaranya bagaimana, dan diameter agregat maksimumnya berapa. Nah, ini contoh. Dalam merencanakan campuran beton, pertama sekali kita tentukan selam tesnya. Tentu ini kita sudah duluan menentukan mutu betonnya berapa. Nah, jadi ini menentukan selam, ini kemudahan dalam bekerja. Ini ada beberapa jenis konstruksi dengan selamnya yang berbeda-beda. Memang yang minimumnya 25. Selam ini mananya kalau kita masukkan beton segar kita ke dalam sebuah kerucut Abraham, kemudian kita angkat. Setelah kita angkat, beton segar kita itu pasti akan runtuh. Nah, tingkat runtuhnya itu berapa? Minimum untuk jenis konstruksi manapun, minimum runtuhnya itu 25. Kalau kurang dari 25, dia betonnya sangat kental. Kalau turunnya kurang dari 25 mili, ini dalam skala mili, karena kerucut Abrahamnya cuma 30 cm. Jadi, kalau turunnya cuma 25 mili atau 2,5 cm, itu berarti beton kita itu beton sangat kental. Nah, sedangkan maksimumnya tergantung kepada jenis konstruksinya. Ada yang
7,5 senti, ada yang 10 senti. Nah, ini sangat tergantung kepada jenis konstruksinya. Yang biasanya kita gunakan balok kolom itu 25 sampai dengan 100 mili. Nah, kemudian kita memilih diameter agregat maksimum. Nah, diameter agregat maksimum sangat menentukan kepada berapa jumlah semennya, berapa jumlah airnya, berapa agregat kasar, berapa jumlah agregat halus, ditentukan oleh diameter agregat maksimum. Tapi diameter agregat maksimum dipengaruhi oleh, kalau kita ingin mencor plat, diameter agregat maksimum tidak boleh lebih dari 1/3 tebal plat. Kalau tebal plat kita 50 mili atau tebal plat kita misalnya 120 mili, 12 cm. Kalau tebal plat 12 cm, diameter agregat tidak boleh lebih dari 40 mili. Kemudian, diameter agregat ini juga 3/4 dari jarak bersih antar tulangan. Jarak antar tulangan ini sangat berpengaruh. Makanya saya pada saat saya periksa gambar, kebetulan saya salah satu tim Profesi Ahli Bangunan Gedung yang selama ini PBG disebut dalam Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung. Saya sering periksa, ketika saya periksa gambar, ini yang selalu saya perhatikan. Berapa jarak tulangannya? Kadang-kadang si tukang gambar ini asal aja dia menggambar. Jarak tulangan ini dia nggak memperhatikan skala, sehingga materialnya nggak bisa masuk. Masa lebar baloknya 25 cm, nanti ditaruh tulangan 6, diameter 16. Kan nggak mungkin, udah penuh dengan tulangan. Jadi materialnya nggak bisa masuk lagi. Nah, makanya diameter agregat maksimum itu 3/4 dari jarak bersih antar baja tulangan. Jadi bukan as ke as jarak. Jadi jarak bersih antar tulangan. Kalau ini tulangan, ini jarak bersihnya berapa? Nah, itu dia. Kemudian 1/5 terkecil dari bidang bekisting. Nah, ini tentu bekistingnya kita itu apakah dalam arah lebar atau arah tinggi. 1/5 dari jarak terkecil bekisting ini juga untuk mempengaruhi supaya materialnya bisa masuk. Penentuan air campuran, yang pertama diameter agregat maksimum, kemudian bentuk partikelnya, gradasi agregatnya, temperatur betonnya. Nah, temperatur beton ini juga berpengaruh biasanya pada kondisi-kondisi beton di daerah-daerah yang memang butuh beton khusus. Kemudian jumlah udara juga, apakah air entrant konkret atau non air entrant konkret. Kemudian yang terakhir, apakah beton kita itu menggunakan bahan aditif atau tidak. Nah, ini dari tabel American Concrete Institute. Jadi berapa sih campuran air yang dibutuhkan? Nah, langkah pertama dalam menentukan mutu beton itu setelah kita tentukan mutu beton. Nah, dalam mendesain beton ini, kalau di laboratorium mendesain mutu beton itu tidak mutu beton itu tidak hanya kalau di laboratorium, mutu beton itu bukan mutu beton yang kita inginkan. Misalnya si pelaksana itu saya butuh beton K250. Nah, kalau kami di laboratorium harus menambahnya dalam mendesain mutu beton. Karena kita berbicara masalah job make design. Job make design ini desain campurannya berapa jumlah air, berapa jumlah semen, dan berapa jumlah pasir kerikil. Nah, kadang-kadang orang juga di Indonesia sering memahami istilahnya campurannya 1, 2, 3. Ketika ada orang yang tanya ke saya, Pak, beton campuran 1, 2, 3 bisa nggak untuk K300? Saya bilang, campuran 1, 2, 3 itu jangankan K200, K500 bisa. Loh, kok bisa gitu? Kalau campuran 1, 2, 3 itu jangankan K300, K100 pun nggak masuk. Loh, kok bisa? Karena satuannya nggak ada. Nah, tentukan dulu satuannya apa. Kalau campurannya 1, 2, 3, 1 sak semen, 2 truk pasir, dan 3 truk kerikil, tentu nggak jadi apa-apa dia. Karena pasir 1 truk, kerikil 2 truk, semennya 1 sak, ya udah, nggak ada apa-apa. Tetapi kalau 1 sak semen, 2 baskom pasir, 3 baskom kerikil, ya semen tok jadinya. 2 baskom pasir, 3 baskom kerikil. Ya, kan jadi semen tok, baskomnya baskom biasa. Nah, jadi penentuan mutu beton itu setelah kita tentukan, kita tambah dengan sebuah nilai konstanta untuk standar deviasi
Kemudian sebuah nilai konstanta untuk jumlah produksi betonnya dan standar deviasi terkait kepada apakah yang akan bekerja ini dia orangnya itu perusahaannya itu pekerjaannya bagus atau jelek. Nah, saya sering mengambil yang paling ekstrim, ya udah ambil aja jelek. Sehingga nilai standar deviasinya itu standarnya saya ambil 7. Nah, jadi nilai standar deviasi ini sangat berpengaruh kepada si pekerjanya itu dia bekerja baik atau ini tentu ada pengalaman atau catatan-catatan yang sebelumnya. Oh, ini perusahaannya memang pekerjaannya bagus. Dia menggunakan tenaga yang bagus, kemudian peralatan yang bagus, sehingga nilai K ini nggak perlu kita ambil terlalu banyak. Tapi kalau memang pekerjaannya kurang bagus, nanti sering main-main di lapangan, apalagi tukangnya asal-asalan, ya udah kita ambil yang paling ekstrim. Jadi standar deviasinya kita ambil aja 7. Kemudian nilai konstantanya 1,64. Nah, ini juga sangat tergantung kepada berapa jumlah beton yang diproduksi. Nah, sehingga nanti mutu yang dibutuhkan adalah mutu yang direncanakan dalam MIG design ini adalah mutu yang dibutuhkan ditambah dengan konstanta dan standar deviasi. Nah, mutu yang direncanakan inilah yang kita pakai di sini. Misalnya, saya butuh beton mutu 200, saya butuh beton K200 misalnya. Di sini kita lihat, diameter agregat maksimumnya berapa? Nah, di sini dia. Kemudian, selamnya berapa? Selamnya misalnya 75 sampai dengan 100 tadi. Nah, untuk diameter agregat 19, berarti jumlah airnya 205 kg. Jumlah air yang dibutuhkan. Karena di sini kita menentukan jumlah air, 205 kg. Nah, kemudian berbicara masalah faktor air semen. Mutu beton berapa? Kalau mutu beton K300 atau 30 MPa untuk uji 28 hari, tentu ini faktor air semennya 0,54. 0,54 perbandingan antara air terhadap semen. Nah, ini dia yang saya sebutkan tadi. Mutu rencana, mutu yang kita rencanakan adalah mutu beton yang dibutuhkan. Ini mutu beton rencana maksudnya rencana di MIG desainnya, bukan rencana di sini. Ini kuat tekan rencana yang direncanakan oleh konsultan untuk dipakai di gedung. Sedangkan ini kuat tekan yang direncanakan di laboratorium untuk MIG desain. Nah, jadi F aksen C ini mutu yang dipakai pada gedung ditambah dengan Z sebuah konstanta. Di sini diambil dengan tingkat kegagalan 5% itu 1,65. Baru simpangan paku atau standar deviasi. Standar deviasi ini sangat bergantung kepada bagaimana kinerja seseorang. Kalau orang yang berkinerja bagus, tentu standar deviasinya itu nggak besar. Standar deviasi ini terjadi penyimpangan. Kalau 10 kali kita ketok, itu dari 10 kali kita ketok di tempat-tempat yang sama, kira-kira jauh nggak melencengnya? Nah, tingkat kemelencengan. Nah, ini standar kontrolnya. Kalau untuk pekerja laboratorium, kemudian kalau ini yang sistem kerjanya apakah dia bekerja baik atau bekerja sedang atau bekerja kurang baik. Nah, ini kalau skala laboratorium diambil apakah 2,4 ini dalam satuan MPa. Kemudian baru kita menghitung jumlah semennya. Kalau air tadi sudah kita tentukan di sini airnya 205. Airnya 205 kg. Karena satuan dalam MIG desain ini satuan dalam berat supaya tidak ada bias. Ketika nanti dalam pencampuran beton kita konversi ke volume, itu nanti akan ada metode mengkonversi dari satuan berat ke satuan volume. Itulah perlunya tadi ada berat jenis dan berat volume. Nah, ketika airnya butuh 205 kg untuk 1 meter kubik beton, nah dengan faktor air semennya, katakanlah misalnya saya butuh beton, jangan 300 lah, 250, 25 MPa. Nah, ketika butuh beton 25 MPa, butuh air semen, faktor air semennya 0,61. Airnya 205, fase-nya 0,61. Nah, sehingga di sini
semennya sudah dapat. Airnya 205, fasnya 0,61. Nah, sehingga bisa kita hitung 205 per 0,61. Saya coba hitung. 205 per 0,61. Nah, berapa jumlah semennya? Semennya 336 kilo. 336 kilo. Kalau semen per kilonya 60, berarti sekitar 5 sak semen. Nah, kemudian setelah kita tentukan jumlah semennya, baru kita tentukan berapa berat agregat kasar. Pertama, kita tentukan mutu beton yang kita rencanakan. Dari mutu beton yang dibutuhkan ditambah dengan Z kali S tadi. Setelah itu, kita tentukan faktor air semennya berdasarkan diameter agregat. Kita tentukan faktor air semennya berdasarkan kebutuhan mutu tadi. Setelah itu, kita tentukan jumlah air berdasarkan diameter agregat maksimum dengan selam tesnya berapa. Kemudian, airnya diketahui, faktor air semennya diketahui, semennya diperoleh. Sudah dapat 1 semen. Yang kedua, kita tentukan agregat kasar, kerikil. Agregat kasar, berat agregat kasar yang dibutuhkan adalah volume dari agregat kasar itu dikali dengan berat volume. Berat volume tadi hasil uji lab. Kita uji berat volumenya, bulk density. Sedangkan volume dari agregat kasar sangat bergantung kepada diameter agregat maksimum. Diameter agregat maksimum kita tadi kita coba ambil 19. Kemudian volume agregat kasar, ini volume kondisinya kering oven. Sangat bergantung kepada kehalusannya. Kehalusan ini kita ambil aja yang ekstrimnya 3. 3. Dengan diameter agregat maksimum 19, maka kita peroleh 0,6. Nah, 0,6 ini berat 0,6 ini adalah volume agregat kasar. Nah, jadi bahasanya begini, kalau betonnya 100%, jadi agregat kasar ini 60%. Nah, ini maksudnya di sini. Ini berat volume beton secara keseluruhan. Jadi berat agregat kasar yang dibutuhkan adalah volume agregat kasar dikali dengan berat volume secara keseluruhan. Nah, di sini volume agregat kasarnya sekitar 60%. Kalau diameter agregatnya 19. Kalau diameter agregatnya 25, ini sudah lebih banyak lagi. Berarti volume agregat kasarnya butuh sampai 65%. Nah, semakin besar diameter agregatnya, volume agregat kasarnya semakin besar yang dibutuhkan. Nah, ini dia. Ini berat agregat kasar. Kemudian, ini saya menjelaskan ininya dulu, nanti contohnya nanti akan kita jumpai. Baru kita tentukan berapa sih? Ini kan volume berat agregat kasar tadi. Volume agregat kasarnya udah dapat 0,6. Berarti 60%. Berat volume beton itu berapa? Berat volume beton kita ambil dari ini perkiraan berat beton segar. Tentu beton kita itu beton yang tidak ada udara karena kita daerah ini disebut dengan non air entering concrete karena kita daerah tropis. Kita ambil diameter 19 berarti kalau beton kita diameter agregatnya 19 maksimumnya, maka beratnya 2,345 ton. 2.345 kilo. Ini berat beton segar. Kalau berat beton segarnya 2.345, berat agregat kasar tadi 60%. Nah, berat agregat kasar tadi 60%, berarti 2.345 kali 0,6, berarti agregat kasar kita tadi 1.407 kilo. Nah, jadi berat air sudah tahu, 205 kilo. Berat semen 330, berat agregat kasar 1.400. Nah, totalnya 1.400 tambah 300 jadi 1.700, semennya 300 tambah air 200. Nah, berarti 1.900.
Kalau berat totalnya 2.345 kurang 1.900, itulah berat agregat halus. Nah, ini dia. Ini menentukan berat agregat halus. Berat agregat halus diperoleh dari berat beton kurang berat air tambah semen tambah kerikil yang sudah kita hitung sebelumnya. Nah, kemudian sudah kita dapatkan semen, sudah kita dapatkan air, sudah kita dapatkan kerikil, dan sudah kita dapatkan pasir. Ini tentu perlu koreksi. Koreksi ini sangat dipengaruhi oleh penyerapan air dari agregat. Agregat pada saat kita uji di lab, agregatnya itu jenuh air. Artinya di dalam agregat itu mengandung air. Tapi pada saat kita ngecor, kondisi di lapangan itu sudah sebulan nggak ada hujan. Agregat kita kering sekali. Pada saat kita ngecor, tentu agregat itu menyerap air. Sehingga beton kita menjadi mengental. Itu boleh ditambah air. Ini faktor koreksinya. Nah, di sini contoh MIG desainnya. Direncanakan sebuah balok struktur untuk beton dengan mutu 25 MPa. Pengawasan pelaksanaannya baik, direncanakan menggunakan butir maksimum agregat sebesar 40 mm. Diameter agregat maksimumnya 40 mm, 4 cm. Hasil pemeriksaan berat volume 1.600. Ini hasil uji lab. Kemudian daya serap airnya 3,149 absorpsinya. Kemudian agregat halus, ini agregat kasar 3,149, agregat halus 2%. Data analisa saringan, nah ini dia. Jadi ini fineness modulusnya. Modulus kehalusan dari agregat campuran 2,79. Nah ini juga sangat perlu. Ini menentukan gradasi agregat tadi, kesenjangan dari agregat. Nah, langkah pertama kita tentukan selamnya. Selamnya 7,5 sampai dengan 100. Diameter agregat maksimum diketahui tadi 40. Jumlah air dari tabel tadi 178. Ini karena diameternya 40. Kita coba lihat di sini. Ketika diameter agregatnya 40, di sini 37,5 sampai dengan 50. Berarti di sini diinterpolasi ini. Di sini dia. Antara 181 sampai dengan 169. Nah, makanya di sini 178. Dari 169 ke 181. Jadi 178. Dari tabel. Jumlah air. Faktor air semen diperhitungkan berdasarkan mutu. Mutunya berapa? Kalau butuh di lapangan 25 MPa, maka yang kita rencanakan itu 31 MPa. Nah, ini dia. Hati-hati juga Bapak dan Ibu sekalian, ketika berbicara masalah mutu beton, ingat satuannya, apakah menggunakan MPa, apakah menggunakan K, atau menggunakan F aksensi. Ini juga beda-beda nanti. Nah, kalau F aksensi, standarnya itu standar silinder, ukuran diameter 15, tingginya 30. Tapi kalau K itu kekuatan kubus. Ada juga menyebutkan F aksensi CU. Kubus. Kalau kubus standarnya 15 kali 15 kali 15. Tentu ada koefisien bentuk lagi 0,83. Nah, ini juga pengaruh. Jadi kalau di sini diminta F aksensi 25 MPa, karena kita menganggap nilai standarnya 1,64, kita menganggap pekerjaannya itu lumayan bagus, kita ambil standarnya 4, standar deviasinya. Sehingga faktor mutu beton yang kita rencanakan 31,56 MPa. Dari kuat tekan 31,56 MPa diperoleh faktor air semen 0,581. Dari mana nih? Di sini tadi. Nah, kita MPa. Nah, 0,518 nih faktor air semennya. Karena mutu betonnya bukan lagi 25 lagi, tapi sudah 31,56. Ketika kita sudah tahu jumlah air 178, faktor air semen 0,518, maka jumlah semen yang dibutuhkan 344,79. Ya, kita bulatkan aja 345.
Karena semen kita harus bulatkan ke atas. Tapi pasir dan kerikil dan air kita bulatkan ke bawah. Dengan modulus kehalusan dari agregat 2,79 tadi, ini tabel ini. Nah, tabel ini 2,79 modulus kehalusannya. Maka kita ambil 2,8 lah, 2,79 ini kita bulatkan 2,8. Diameter agregat maksimum 40, maka volume kerikil 0,756. Ini 2,8, ini 40. Kita lihat tabelnya. Nah, ini 2,8, ini 40. Berarti di sini dia. Nah, interpolasi juga lagi. Ketika volume volume kerikil kita sudah dapatkan 0,756, maka kita bisa mengalikan karena berat totalnya 1.600 kali 0,756, jadi berat agregatnya berapa? 1.200 kg. Air sudah ditemukan, semen sudah didapat, agregat kasar sudah dapat, tinggal agregat halus. Agregat halus adalah berat beton secara keseluruhan kurang berat air, kurang berat semen, kurang berat kerikil. Inilah sisanya berat pasir, 680 kilo. Untuk 1 meter kubik beton. Nah, kita koreksi. Ini sudah dapat kita. Semen sudah dapat, air sudah dapat, kerikil sudah dapat, pasir sudah dapat. Nah, kita koreksi. Agregat kasar menyerap air 3,4%. Jadi 2000 dari 1.200 agregat kasar kali nilai koreksinya ini kan penyerapan air 3%. Jadi kalau 3% itu 103. Nah, ini 3% berarti 0,03. Berarti 1,03 ini dikali dengan berat agregat kasar. Maka agregat kasarnya menjadi 1.251. Sedangkan agregat halus dengan penyerapan air 2%, maka 1,02. Kali jumlah agregat halus, dapatnya 697. Jadi 698. Jadi agregat kasar meningkat, agregat halus juga meningkat. Karena kenapa? Ini untuk memberi celah atau peluang nanti kalau ada penyerapan air dalamnya. Kemudian airnya dikoreksi. Jadi 178 menjadi 123 kilogram. Jadi airnya berkurang karena pasir dan kerikil sudah bertambah tadi. Ini untuk jaga-jaga nanti supaya airnya jangan terserap lagi. Nah, jadi kesimpulan dalam mix design kita, air dibutuhkan 123 kilo, semen 345 kilo, agregat kasar 1.251 kilo, dan agregat halus 698 kilo. Jadi jumlah totalnya 2.417 kilo. Nah, jadi ini langkah-langkah ini menurut SNI. Saya kembali ke ini dulu, ke moderator. Apakah ini langsung ke tanya jawab atau masuk ke metode SNI? Karena kalau masuk metode SNI sebenarnya nggak terlalu jauh juga. Yang berbeda itu dalam menentukan beberapa variabel saja. Nah, ini dia. Misalnya untuk menentukan faktor air semennya, dia harus menggunakan grafik. Jadi kuat tekan rencananya berapa, kita tarik garis, ya, kita gunakan grafik. Ada beberapa metode yang menggunakan grafik di SNI. Nah, saya kembalikan ke moderator. Baik, Pak. Itulah tadi pembahasan ilmu serta pengalaman yang luar biasa dari narasumber kita hari ini. Sekarang kita akan memasuki sesi tanya jawab atau diskusi dengan pemateri. Untuk Bapak Ibu sekalian yang mempunyai pertanyaan atau juga ingin meminta saran atau pendapat, bisa juga disampaikan di sesi diskusi ini. Karena itu, silakan menekan tombol raise hand atau langsung saja tulis pertanyaannya pada kolom chat, atau bisa juga dengan langsung mengaktifkan mikrofonnya. Dipersilahkan Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya.
izin Bu Moderator, mungkin saya juga ingin menambahkan sedikit bagi Bapak Ibu. Jangan, karena terus terang kalau berbicara masalah mic design ini berbicara masalah laboratorium sebenarnya. Bapak dan Ibu pasti nggak melakukannya. Bapak dan Ibu kan menerima hasilnya saja. Jadi jangan terbatas kepada teoritis mic design yang saya sampaikan tadi, tapi juga bisa melebar. Mic design ini dalam kehidupan, dalam pekerjaan sehari-hari Bapak Ibu, kira-kira digunakan di mana, kira-kira ada kendala apa, atau ada temuan bagaimana, atau apa saja, silakan. Karena kebetulan juga saya selain sebagai tenaga pengajar atau dosen di salah satu perguruan tinggi negeri, saya juga sering menjadi pendamping teman-teman dari aparat penegak hukum. Nah, baik dari kepolisian, kejaksaan. Nah, ini juga ingin silahkan aja didiskusikan kalau ada temuan, ada kendala atau ada apapun terkait masalah beton dan mutu betonnya. Nah, silakan. Jangan terbatas ke ini tadi, karena terus terang saya bilang, kalau berbicara masalah job mic design tadi, ini teoritis sekali. Apalagi Bapak Ibu yang dari pemerintah. Kalau dari kampus, oke, welcome. Tapi kalau dari pemerintah, ini sangat sangat teoritis. Ya, mungkin bisa diperluas pertanyaannya. Silakan. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilahkan. Mungkin tidak ada Pak yang ingin bertanya. Ya, kalau memang tidak ada, mungkin saya coba masuk ke tentang ini tadi, metode SNI. Nah, ini metode SNI. Mic design metode SNI sama juga. Pertama kita tentukan kuat tekan karakteristik beton umur 28 hari. Kemudian kita tentukan nilai simpangan bakunya, standar deviasinya. Kemudian kita tentukan nilai margin. Nah, nilai margin, nilai K tadi. Baru kita dapatkan berapa kuat tekan yang ingin kita desain. Kemudian kita tentukan jenis semennya. Kemudian kita tentukan jenis agregat kasar dan agregat halus. Kemudian baru kita tentukan faktor air semen maksimum, nilai selamnya, ukuran agregat maksimum. Nah, ini ukuran agregat maksimum sangat berpengaruh ke semuanya. Ke berbagai metode agregat maksimum ini sangat menentukan. Kemudian kadar air, kadar semen maksimum, dan kadar semen minimum. Kemudian menentukan faktor air semen yang disesuaikan, menentukan zona gradasinya, persentase fraksi agregat halus, kemudian berat jenis agregat dan berat jenis beton. Nah, tentu langkahnya lebih banyak. Nah, baru kita tentukan agregat gabungan. Nah, mungkin di sini langkah-langkahnya ada yang sudah ada contohnya di sini. Pertama kita tentukan kuat tekan 25 Newton per milimeter kuadrat karena kita dalam standar SNI Newton per milimeter kuadrat, sebenarnya MPa juga. Kemudian tinggi selam, kemudian ukuran agregat maksimumnya, faktor air semennya, kemudian kadar semen minimum. Nah, kemudian pasir ada beberapa tipe di sini sesuai dengan tabel. Nah, ini juga masuk ke tabel. Apakah pasir halus tak pecah, pasir kasar tak pecah, atau batu pecah. Nah, ini tentu berat jenis dan penyerapan airnya berbeda-beda. Kemudian ini campuran betonnya. Untuk beton 25 MPa pada umur 28 hari, nilai konstantanya itu 1,64, sehingga nilai tambahnya 6,5. Kalau betonnya 25 MPa menjadi 31,56 MPa. Hampir sama juga yang tadi, nilai rencananya hampir sama. Kemudian di sini dalam bentuk kilogram per sentimeter kuadrat. Semennya semen tipe 1, agregat kasarnya batu pecah, agregat halusnya batu alam. Nah, perkiraan kuat tekan beton dengan fas 0,5
diperoleh batu pecah itu 45. Nah, ini kalau kita gunakan kubus, karena di Indonesia standarnya itu standar kubus. Kalau pakai silinder, tentu yang kita ambil yang 37. Nah, kemudian hubungan antara kuat tekan dan faktor air semen. Untuk kubus 15 kali 15. Kalau kuat tekannya butuh 450 kg per cm kuadrat, untuk umur 28 hari, ini dia umur 28 hari, dengan ketika kita dapat garis ini, kita tren garisnya, kemudian diperoleh faktor air semennya 0,6 sekian. Hampir sama juga dengan tadi. Tapi ini hati-hati dalam menarik garis tabel di grafik ini. Ini yang paling agak lumayan sulit untuk mendapatkan ini. Kemudian kita buat faktor air semen bebasnya, kemudian selamnya, sampai dengan kita jumlah pasir yang dianjurkan untuk sesuai dengan daerah butir berapa. Daerah butir ini juga berpengaruh kepada kombinasi antara pasir dan kerikil tadi. Atau apa yang saya sebut sebagai gradasi agregatnya. Nah, ini dia kandungan air bebasnya berapa, kemudian berat jenis beton. Berat jenis beton, ini berat jenis beton segar sebenarnya. Nah, kita tarik grafik juga. Dari jumlah air ke berat betonnya kita peroleh. Di sini lebih menggunakan grafik, kalau tadi menggunakan tabel. Nah, sehingga kita peroleh kadar agregat kasar, kadar agregat halus, dan kadar agregat secara gabungan. Di sini beton 2.380 kurang semen kurang air dapat agregatnya 1.920. Agregat halusnya 35%, agregat kasarnya sisanya jadi 1.200. Komposisi agregatnya kita peroleh airnya 150 kg, semen 283, agregat halus 700 dan agregat kasar 1.200. Nah, kemudian ini cara menghitung penyesuaian butir. Nah, ini juga tergantung pada kelas butir kerikilnya, apakah kelas 4, kelas 5 ataupun kelas 6. Nah, ini tentu dengan perbedaan lolos ayakannya berapa. Nah, ini kalau kita buat grafik gradasi butiran agregat. Sebagusnya itu kita masuk ke dalam wilayah 3 dan wilayah 4. Ini wilayah 1, wilayah 2, wilayah 3 di sini, wilayah 4. Kalau di sini wilayah B atau A. Ini yang bagus. Kalau ke sini kurang bagus, kalau ke bawah lagi juga kurang bagus. Karena kenapa? Kalau ke atas ini agregat kasarnya lebih banyak, kalau ke bawah agregat halusnya lebih banyak. Kalau ke bawah agregat kasar lebih banyak, kalau ke atas agregat halus lebih banyak. Karena ini berdasarkan persyaratan seluruh saya. Nah, mungkin itu kalau SNI kita lebih banyak menggunakan tabel-tabel atau grafik untuk menentukan sesuatu. Kalau American Geographic Institute dia lebih menggunakan tabel semuanya. Jadi tabel kalaupun angkanya nggak ada kita bisa interpolasi. Kalau grafik ini salah-salah kita tarik, nah, perlu kehati-hatian dalam menarik garis. Kalau salah kita tarik melenceng sedikit kita akan berdampak. Nah, mungkin demikian. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan pada hari ini, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan. Jika tidak ada, mungkin Pak, dari Bapak ada close statement untuk materi hari ini. Baik, sebagai close statement, karena berbicara masalah beton ini muaranya dari sebuah konstruksi. Karena sebuah konstruksi itu dominan agregat yang dipakai itu adalah beton. Nah, berbicara masalah beton terkait dengan mutu. Berbicara masalah mutu, ini tidak hanya hasil dari sebuah pekerjaan, tapi
juga berbicara masalah kualitas dari sebuah konstruksi. Kalau berbicara masalah hasil dari sebuah pekerjaan, mungkin teman-teman dari auditor dia lebih memeriksa apakah mutunya, apakah volumenya sama atau tidak. Tetapi ketika kita berbicara masalah teknis, mutu sangat menentukan. Lagi-lagi mutu sebuah beton itu dipengaruhi oleh kualitas material, tidak baik dia pasir, kerikil, semen maupun air. Kemudian kualitas beton itu, mutu beton itu ditentukan yang kedua oleh komposisi campurannya. Berapa jumlah semen, berapa jumlah pasir, berapa jumlah kerikil, dan berapa jumlah air. Faktor yang ketiga, metode pencampurannya. Bagaimana mencampurnya, sudah betul atau tidak. Sama dengan dengan ibu-ibu membuat kue juga. Sebuah kue itu akan berkualitas apabila material tepung, gula, dan lain sebagainya itu bagus. Yang kedua, komposisinya. Kalau gulanya terlalu banyak, walaupun semanis apapun, kuenya juga tidak akan enak kita makan. Yang ketiga, bagaimana metode mencampurnya. Dengan komposisi yang sama, resep yang sama, semuanya sama, tapi dilakukan atau dikerjakan oleh orang yang berbeda dengan metode yang berbeda, akan menghasilkan mutunya juga berbeda. Yang keempat, bagaimana menuangkannya itu di dalam cawan atau dalam cetak atau dalam mal, itu juga akan berpengaruh. Dan yang terakhir, ketika buat bolu saja, di malnya itu, dicetaknya itu harus diolesi apakah mentega atau minyak supaya nanti dia lebih mudah untuk keluar. Demikian juga halnya dengan beton. Nah, pada malnya itu harus dipasang oli dan lain sebagainya sehingga lebih mudah dalam pembukaannya. Dan yang terakhir, bagaimana membebani beton tersebut, bagaimana juga menentukan mutu beton tersebut. Saya ingin sampaikan ke Bapak Ibu. Ada satu auditor ketika mengaudit sebuah konstruksi dan yang diaudit itu adalah beton. Ternyata betonnya itu beton K175, K175. Beton yang sangat rendah mutunya, tapi hasil pemeriksaan dia itu satu pun nggak masuk. Kenapa? Karena dia menggunakan metode core drill. Ketika dia core drill, dia bawa sampel ke laboratorium. Kalau untuk K175, satu pun nggak akan masuk. Kenapa? Pada saat dia core drill, K175 betonnya akan hancur. Nah, ini juga hati-hati Bapak Ibu di kabupaten kota ketika ada pemeriksaan juga perlu melihat metode apa yang digunakan oleh teman-teman pemeriksa ketika memeriksa hasil pekerjaan Bapak Ibu. Jadi ada 5 faktor yang mempengaruhi sebuah mutu beton. Nah, jadi kita sama-sama bisa melihatnya secara lebih saya ingin sampaikan, jangan saklek ketika periksa sebuah beton itu seolah-olah karena semennya nggak cukup, enggak, banyak faktor yang mempengaruhi. Mungkin itu saja dari saya. Di luar dari ini, silakan nanti kalau memang ada yang mau didiskusikan melalui Konsultan Indonesia, nanti bisa minta kontak saya, silahkan saja, nanti kita bisa sharing yang lebih banyak lagi di luar sana. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, untuk ini file presentasinya bisa dikirimkan sebentar Ya, Pak? baik. Oke, Saya kirim ke baik. WA pribadi. Iya Pak. Oke, baik. Baik Pak, saya akhiri pertemuan pada kali ini. Demikianlah rangkaian webinar pada pagi hari ini yang membahas mengenai job mix desain beton. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber webinar pada hari ini untuk kesediaan waktunya. Saya ucapkan juga terima kasih untuk semua peserta yang sudah hadir. Semoga ilmu yang didapatkan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Pada akhir kata, saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam acara webinar kali ini. Sampai bertemu kembali di kegiatan webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit. Iya Pak, terima kasih Pak.